Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kak Devi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali materi kita mengenai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi pada pertemuan ketiga. Seperti biasa, sebelum kita memulai materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin ada yang belum kenal ya dengan YouTube saya ini. Nama saya Devi Amelia, saya berusia 22 tahun. Saya adalah seorang mahasiswi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Nah, di sini terdapat kompetensi inti yang akan kita capai atau tujuan kita mempelajari materi pada pertemuan kali ini. Di sini terdapat 4 kompetensi, ini kompetensi inti yang pertama, kompetensi inti yang kedua, kompetensi inti yang ketiga, dan kompetensi inti yang keempat. Selanjutnya, terdapat kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 3.2, menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. 4.2, menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Sesuai dengan kompetensi dasar tadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 materi pokok, yaitu yang pertama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, yang kedua, masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang, dan yang ketiga, kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Terdapat juga indikator pencapaian kompetensi, serta terdapat 3 tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, peserta didik dapat mengidentifikasi masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang, serta peserta didik dapat menjelaskan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai indikator pembangunan ekonomi, di mana salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan ini juga berhubungan loh dengan submateri kita pada hari ini. Mari kita bahas mengenai materi pertama kita, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Faktor yang pertama, sumber daya alam atau SDA. SDA dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi karena semakin melimpah hasil alam suatu negara, maka negara tersebut dapat menghasilkan banyak produk unggulan. Faktor yang kedua, SDM atau sumber daya manusia. SDM ini berkaitan dengan pendidikan karena semakin baiknya tingkat kualitas pendidikan di suatu negara, maka akan tercipta SDM yang berkualitas pula untuk mengolah sumber daya alam yang melimpah di negara tersebut. Faktor yang ketiga, teknologi. Semakin banyak hasil yang diproduksi, maka akan semakin banyak pula pendapatan bagi negara, sehingga pembangunan ekonomi pun dapat berkembang dengan adanya kemajuan teknologi. Faktor yang keempat, modal. Modal memiliki peran penting untuk menentukan bagaimana pembangunan ekonomi akan berlangsung. Faktor yang kelima, infrastruktur. Infrastruktur yang merata membuat proses perekonomian menjadi lebih mudah. Infrastruktur yang lengkap membuat proses perekonomian menjadi lebih lancar dan efisien. Faktor yang keenam, keadaan politik. Keadaan politik akan berpengaruh terhadap jalannya modal, karena ketika negara memiliki keadaan politik yang stabil, hal tersebut dapat membuat pemerintah menerima lebih banyak tambahan modal dari investor yang hendak menginvestasikan modalnya di negara tersebut. Faktor yang terakhir, kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat suatu negara sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan yang ada di negara tersebut. Masyarakat yang memiliki tingkat keamanan dan ketentraman dalam hidup bermasyarakatnya akan menciptakan sebuah stabilitas, sehingga investor memiliki kepercayaan untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Hal
di atas dapat membantu pembangunan ekonomi di suatu negara. Materi selanjutnya adalah masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Terdapat 4 masalah pembangunan ekonomi yang paling familiar di negara berkembang. Yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah yang paling sering terjadi di negara berkembang karena adanya siklus yang terjadi secara berulang dan sulit terselesaikan. Masalah yang kedua, pengangguran. Pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional real yang dicapai masyarakat lebih rendah daripada pendapatan yang seharusnya, sehingga hal ini dapat menghambat pembangunan ekonomi. Masalah yang ketiga, ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan ini menyebabkan tidak meratanya pendapatan masyarakat, sehingga hal ini juga dapat menghambat laju pembangunan ekonomi. Dan masalah yang terakhir, tingginya angka pertumbuhan penduduk. Ketika laju pertumbuhan penduduk pesat di suatu negara, tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, maka akan berdampak pada pengangguran, sehingga bertambahnya penduduk akan mempersulit kinerja perencanaan pembangunan ekonomi. Materi selanjutnya adalah kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Yang pertama ada strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan ini fokusnya untuk menyelesaikan ketimpangan yang semakin tajam. Yang kedua, strategi pembangunan dengan pemerataan. Konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan. Jika pembangunan ekonomi ingin terlaksanakan, diperlukan sarana untuk menunjang kegiatan ekonomi, seperti penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan jalan raya. Yang ketiga, membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Tujuannya untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Yang keempat, mengembangkan kegiatan ekonomi. Sektor pertanian sebenarnya menjanjikan jika dikelola dengan baik. Misalnya, para petani menggunakan bibit yang unggul dan menggunakan mesin teknologi yang canggih. Namun, hal ini memerlukan modal yang tidak sedikit. Maka dari itu, pemerintah harus ikut mendukung untuk kegiatan modernisasi ini. Yang kelima, meningkatkan tabungan dan investasi. Tabungan dan investasi merupakan modal yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Yang keenam, meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan unsur penting membentuk kepribadian bangsa dan kualitas masyarakatnya. Yang kedelapan, strategi ketergantungan. Inti dari konsep strategi ketergantungan ini adalah kemiskinan di negara berkembang disebabkan adanya ketergantungan negara tersebut kepada negara lain. Maka dari itu, suatu negara harus dituntut untuk mandiri. Yang kedelapan, strategi pendekatan kebutuhan pokok. Sasaran dan strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara massal. Tidak terasa kita telah membahas 3 submateri kita pada hari ini. Kesimpulan pada pertemuan kita yang ketiga hari ini adalah pada dasarnya, pembangunan ekonomi ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di berbagai negara berkembang, seperti kemiskinan, pengangguran, dan tidak meratanya distribusi pendapatan, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Agar tercapai kesejahteraan tersebut, maka harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, dan adanya strategi serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kita sudah berada di akhir pertemuan kita hari ini. Saatnya adalah waktu yang kalian tunggu-tunggu untuk mengikuti kuis umpan balik dari materi hari ini. Tujuannya untuk mengasah kemampuan serta pemahaman kalian mengenai 3 submateri yang telah kita bahas hari ini. Seperti biasa, kuis umpan balik bisa kalian ikuti dengan cara mengklik link yang saya letakkan di kolom komentar ya. Bagaimana hasil kuis tadi? Pasti
Pasti hasilnya lebih baik dari pertemuan sebelumnya, bukan? Tentu dong. Dengan berakhirnya kuis tadi, maka berakhir pula pertemuan kita hari ini. Jika terdapat pertanyaan mengenai materi hari ini, dapat kalian tanyakan melalui kolom komentar atau bertanya langsung di kelas untuk kita bahas ya. Tak terasa juga bahwa materi kita mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ini telah selesai. Terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti materi ini dari awal pertemuan. Semoga kita bertemu kembali di materi-materi pelajaran ekonomi selanjutnya ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.